Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Semoga kita sentiasa selalu ada dalam lindungannya dan juga selalu ada dalam kesehatan. Tidak lupa juga kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta para ulama dan juga para sahabatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai mahabbatullah atau mencintai Allah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosennya, yaitu Muhammad Suryaman SM ME, dan juga Ibu Nai Siti Nur Aziza SE. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Syahrul Mubarak, NPM 10121747 dari kelas E4 Manajemen. Nah, dalam pembahasan hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai definisi mencintai Allah, kemudian cara mencintai Allah, dan juga jenis-jenis mencintai Allah. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya akan membahas sedikit mengenai mahabbatullah ini. Jadi ketika sibuk melakukan aktivitas sehari-hari atau sedang tidak melakukan aktivitas apapun, sering terlintas di pikiran kita tentang Allah. Merenung sebentar sambil melihat sekeliling, terbayang di pikiran kita begitu besar kekuasaan Allah. Aneka ragam bentuk ciptaan Allah, keseimbangan hidup, planet-planet yang mengorbit dengan teratur dan sebagainya membuat kita semakin cinta dengan Allah. Allah juga menciptakan para utusannya untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Mereka adalah para malaikat, para nabi, dan juga para rasulnya. Rasul atau utusan terakhir Allah yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi nabi akhir zaman. Tercatat dalam berbagai keterangan dari Al-Quran, posisi Nabi Muhammad SAW sedemikian dekat dengan Allah. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Allah. Cara mencintai Allah bisa dibuktikan dengan berbagai hal. Yang paling utama yaitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya, lebih dari cintanya kepada selain keduanya. Agar tidak menghambat waktu, di sini saya akan langsung masuk ke dalam materinya. Di sini ada mengenai definisi mencintai Allah. Rasa cinta merupakan rasa sayang, empati, dan keinginan untuk memiliki dan dimiliki yang ditanamkan Allah di lubuk hati setiap manusia. Cinta disebut sebagai anugerah dari Allah yang tidak bisa kita tolak oleh manusia. Rasa cinta bisa beragam jenisnya, baik cinta kepada sesama makhluk, cinta kepada lawan jenis, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada sahabat, dan juga cinta kepada hewan maupun tumbuhan. Sebab manusia memiliki fitrah, yaitu mencintai dan dicintai. Dari semua cinta tersebut, cinta yang paling luar biasa dan pasti akan selalu terbalas adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dari Allah, rasa cinta kepada sesama makhluk tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 perkara, siapa yang terkumpul pada dirinya, maka ia akan merasakan kelezatan iman, yaitu bila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, dan dari selain keduanya, agar seseorang tidak dicintai kecuali karena Allah, dan agar ia benci untuk kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana bencinya jika dilemparkan ke dalam neraka. Muttafaq alaihi. Jika kita istilahkan, pohon keimanan telah tertanam dalam hati, kemudian disirami dengan air keikhlasan dan mencontoh Rasulullah SAW, maka hal itu akan membuahkan berbagai macam buah pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Nah, itu ialah definisi mencintai Allah ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana cara kita mencintai Allah. Telah dijelaskan dalam banyak firman dan juga hadis. Ciri utama orang yang beriman adalah mencintai Allah. Lantas bagaimana cara membuktikan bahwa kita benar-benar mencintai Allah? Yang pertama yaitu rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman, ketabahan hati, dan juga keikhlasan menjalani segala ujian.
Yang kedua adalah cara mencintai Allah juga perlu dibuktikan dengan tekun dan istiqomah melaksanakan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu rasa cinta kepada Allah perlu dibuktikan dengan kerelaan untuk berkorban baik harta benda hingga jiwa sekalipun demi berjalan di jalan Allah. Semakin tinggi kecintaan manusia kepada Allah, maka semakin berat ujian yang dihadapinya. Ujian ini bisa berbentuk harta, tahta, dan wanita. Ketiga hal itu kerap membuat manusia goyah imannya. Kemudian yaitu jenis-jenis mencintai Allah. Di sini terdapat 4 jenis mahabbah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah, inilah pokok dari keimanan. Yang kedua yaitu cinta dan benci karena Allah. Hukumnya adalah wajib. Dan yang ketiga adalah cinta bersama Allah. Ini sama artinya dengan selainnya dalam cinta yang wajib. Seperti cintanya orang-orang musyrik pada Tuhan-Tuhan mereka. Ini adalah pokok dari kesyirikan. Yang terakhir adalah cinta yang alami, seperti cinta kepada kedua orang tua, anak, dan juga makanan. Ini diperbolehkan jika kita ingin dicintai Allah, maka zuhudlah di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari kesimpulan materi yang telah saya paparkan, jadi kita bisa menarik kesimpulannya yaitu ketika manusia sudah sempurna cintanya kepada Allah, maka manusia akan merasakan manisnya iman. Orang yang beriman tidak lagi mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan karena di sini juga saya masih dalam tahap pembelajaran. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen yaitu Pak Maman juga Bu Nai. Mohon maaf bila banyaknya kekurangan dalam penyampaian saya. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk semuanya, termasuk saya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Begitu saja. Syukron kasiron. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.